Halo semuanya, nama saya Asal Syabila Kurnian Baraketa dari kelas SI19B dengan NIM 066. Dan hari ini saya mau mengajak kalian untuk membicarakan tentang sejarah internet. Mungkin kalian tidak familiar lagi. Kalian familiar tentang apa itu internet dan mungkin kalian sedang menggunakannya sekarang. Tetapi menurut saya dengan mengetahui, mempelajari akan meningkatkan apresiasi kita kepada kerja keras pengembangan internet sampai di sini. Secara definisi umum sendiri, internet adalah sebuah jaringan informasi global yang menyatukan berbagai macam alat elektronik. Berbagai macam informasi dan pengetahuan pun dapat diakses dengan adanya internet. Dan kalian mungkin sudah tahu dengan ini. Berbagai pertanyaan, berbagai pemikiran kita bisa mencarinya di internet untuk mencari jawaban atau mencari orang-orang yang berpikiran sama dengan kita. Awal pengembangan internet di dunia pun berawal pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency memutuskan untuk mengadakan sebuah riset yang memudahkan komunikasi antar benda elektronik yang dipimpin oleh mereka. Dan pada tahun 1970, sebuah program riset yang bernama ARPANET telah berhasil menyambungkan 10 komputer pada sebuah komputer yang telah menjadi kesuksesan untuk melanjutkan pengembangan jaringan internet. Pendemonstrasian pemakaian hardware dan software yang berbasis Unix pun dilakukan pada awal pengembangan internet yang menghasilkan apa yang kita kenal dengan Linux sekarang. Walaupun pemakaian internet sekarang berbasis personal dan umum, tujuan awal pengembangan internet adalah untuk membantu komunikasi di medan perang dan militer. Beberapa fungsi jaringan internet di dalam militer pun adalah 1. Menanggulangi bahaya, mengantisipasi serangan, membantu di dalam medan perang prajurit-prajurit yang lain, dan 3. Untuk berkomunikasi secara general. Perjalanan internet yang diawali pada tahun 1969 ketika meskipun terbatas, ARPANET telah menghubungkan 4 situs dan pada 1972 ARPANET mengumumkan kepada publik bahwa mereka telah membuat suatu jaringan terpadu. Tetapi dengan pengumuman tersebut, banyak sekali yang berminat kepada ARPANET. Karena itu, ARPANET terbelah menjadi 2. ARPANET sendiri yang menangani hal-hal non-militer atau universitas, perusahaan, dan lain-lain. Dan MILNET, yaitu di mana mereka fokus kepada hal-hal dan menangani kegiatan militer. Jaringan pun tergabung yang bernama DARPA Internet dan yang kita kenal sekarang Internet. Urutan fase perkembangan internet dengan basis tahun adalah pada saat 1960-an, ARPA merintis sebuah sistem jaringan yang bernama ARPANET. Pada tahun 1980-an, internet terbatas dan hanya dapat menghubungkan antar universitas. Pada tahun 1982, protokol standar TCP/IP dipublikasikan kepada umum dan publik. Pada tahun 1984, pemakaian sistem nama domain telah diterapkan. Dan pada 1986, NSFNet menggunakan ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Pada tahun 1990, ARPANET pun bubar, tetapi perkembangan internet tidak dihentikan. Pada tahun 1990 juga, layanan tampil grafis mulai dikembangkan, CERN. Pada tahun 1993, INTER-NIC didirikan untuk melayani urusan yang berkaitan dengan nama domain. Dan pada tahun 1994 pun, internet mulai dipakai di dalam Indonesia. Setelah kita telah membahas sejarah internet di dunia, marilah kita bahas sejarah internet di Indonesia. Diawali pada tahun 1990-an ketika Indonesia mengenal jaringan internet sebagai paguyuban network, di mana kerjasama antara anggota adalah hal yang terpenting. Perkembangannya pun terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitas, dan setiap pemakaian personal pun telah mengkontribusikan keahliannya kepada pembangunan komputer di dalam Indonesia. Dan selanjutnya tentang inspirasi tulisan. Banyak inspirasi di awal internet dari kegiatan amatir radio, khususnya di Amateur Radio Club ITB pada tahun 1986. Dan Ruby Subakto, pakar di Amatir Radio Indonesia, telah didorong ke arah TCP/IP
dan diadopsi oleh rekan BPPT, 8, UI, dan ITB dan menjadi tumpukan paguyuban net pada tahun 1992 sampai 1990. Tidak hanya sampai di situ, Robbie S sebagai koordinator IP pertama dari AMPRNet atau yang dikenal dengan ampr.org dan IP 44.132 pada tahun 2000, AMPRNet dikoordinir oleh Ono W. Purbo. Koordinasi pun mengharuskan untuk menjadi anggota Orari dengan koordinir melalui email seperti orari.news@yahoogroups.com. Robbie yang menjadi pionir dengan mengaitkan jaringan amatir server BSS seluruh dunia agar email berjalan dengan baik pada tahun 1986 sampai 1987, di mana awal perkembangan jaringan paket radio terjadi di Indonesia. Pendirian Amateur Club pun membutuhkan modal dan terdapat beberapa orang yang memang memberikan modal tersebut. Salah satunya Harya Sudira Pratama yang memberikan pesawat Tranship HF SSB Kenwood TS-430 dan juga dia belajar pada senior radio amatir. Terdapat juga Ono W. Purbo yang memberikan komputer Apple versi 2. Terdapat juga Chandra Pramudito dan juga Suryono Adi Sumatra, di mana mereka belajar kepada senior radio amatir. Dan para senior amatir tersebut, Robbie Subikto, Ahmad Yaini, dan Yos, mereka dengan baik hati membantu para junior radio amatir. Terdapat beberapa peran legendaris di sejarah internet Indonesia, antara lain RMS Ibrahim, Adi Sumatra, Suryono, M. Ihsan, Putu, R. Subiakto, Firman S., A. Idrayanto, dan juga Ono W. Purbo. Setelah itu, terdapat penyedia internet pertama di Indonesia. Nomor 1 adalah Internet Service Provider atau ISP. Mereka adalah penyedia internet pertama, IPTechNet pada awal tahun 1994. Dan juga Indonet, penyedia internet komersial pertama, mendapat lisensi dari PT Listas Arta. Terdapat juga tempat yang memberikan akses terhadap internet, yaitu warnet atau warung internet. Tanpa mengetahui siapa yang memulai, pada tahun 1996 sampai 1998-an, warnet telah terlihat aktif. Berawal dari pioner yang meminjamkan komputer mereka, pada 25 Mei 2000, terbentuklah Asosiasi Warnet Indonesia yang diketuai oleh Rudi Rusdiah. Orang yang sama yang mendirikan Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika setelah digantikan pada 2001 oleh Judith MS, Michael Sugiandi, dan Abdullah Koroh. Seperti yang kalian tahu, banyak sekali manfaat internet. Antara lain, internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Terdapat berbagai sumber informasi yang luas. Terbukanya sarana berusaha. Tanpa akhirnya informasi yang terdapat di dalam internet dan jangkauan informasi yang tak ada henti. Aplikasi internet sendiri pun ada banyak. Antara lain resource sharing. Resource sharing ini terbagi sebagai dua. Sharing file, data program, suatu data yang dapat dibaca atau akses oleh user yang telah terhubung melalui jaring, dan juga sharing device, CD, hard disk, dan lain-lain. Penggunaan suatu device bersama dengan orang lain untuk menaikkan efektivitas kerja. Ada juga komunikasi dan informasi. Terbagi dua juga sebagai email dan World Wide Web. Email sendiri adalah sebuah metode pengiriman dokumen dengan internet, sedangkan www merupakan bagian internet yang menyediakan berbagai informasi yang ditampilkan kepada pengguna. Terdapat juga FTP atau File Transferring Protocol, suatu cara yang mudah untuk digunakan untuk mentransfer file atau arsip data dari server sebuah internet menuju komputer dan sebaliknya. Sedangkan terdapat juga chat, sebuah aplikasi untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa memandang tempat mereka berada dan bersifat real time. Hampir sama dengan telepon, chat hanya membutuhkan ketikan. Dan 5 aplikasi terakhir adalah SMS, Short Message Services, fasilitas pengiriman pesan dari internet. Ada juga Web, Wireless Application Protocol, pengaksesan internet melalui HP. VoIP, VoIP, Voice over Internet Protocol, penggunaan telepon melalui HP. Teleconference, pertemuan tatap muka meski terpisah waktu dan jarak. Dan juga mailing list, penggabungan antara alamat email untuk
membuat suatu grup. Dan hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang sejarah internet. Saya mohon maaf jika ada salah dalam pronunciation, dalam pembagian informasi, dan saya berterima kasih telah mendengarkan dan melihat video ini sampai selesai. Terima kasih, selamat berjumpa.